plus minus dalam berbisnis sendiri. Oke, begini. Kita bicara dulu minusnya dulu ya. Minusnya berbisnis sendiri, kita kehilangan kesempatan belajar dari orang-orang berpengalaman yang terbaik di bidang kita. Itu minusnya. Kedua, kita tidak mendewasa secara korporat, secara organisasional. Karena kita akan sibuk terlibat dalam perdagangan. Sehingga kedewasaan organisasional itu tidak kita alami karena kita tidak mengalami kompleksitas politik kantor, sistem favoritisme di kantor, menstrategikan kesukaan penerimaan organisasi, tidak mempelajari sistem operasi atau IT untuk pelayanan pelanggan yang luas, gitu, atau sistem distribusi yang penuh strategi dalam memaksimalkan efisiensi. Itu kita tidak dapat kalau kita langsung berbisnis sejak muda ya. Jadi kekurangannya adalah pada pendewasaan, minus-minusnya. Plusnya adalah segera mengerti apa yang membuat kita dibeli. Kita dibeli. Nah, kita dibeli itu berarti ada yang saya lakukan, atau ada yang saya buat, atau ada di dalam diri saya yang membuat orang membayar. Itu segera bisa diketahui kalau kita berbisnis. Ya. Plusnya adalah tidak adanya batas pendapatan. Tidak ada batas pendapatan. Waktu kita berbisnis sendiri itu tahu-tahu bisa kaya dalam semalam gitu. Tetapi minusnya tidak ada jaminan sama sekali. Kalau tidak laku, tidak terjual, tertipu, tidak ada fallback position, tidak ada posisi untuk jatuh kembali. Karyawan punya gaji, bahkan waktu sakit masih digaji, gitu toh. Cuti diberikan waktu untuk liburan, untuk istirahat. Nah, plus minus ini lebih kelihatan minusnya bagi penakut, yes, kelihatan plusnya, positifnya bagi yang pemberani. Gitu. Nah, terus Pak Mario sendiri pilih yang mana? Begitu toh. Begini, waktu muda, waktu saya masih SMA di Amerika dulu, meskipun sejak muda ingin berbisnis sendiri, tapi waktu di Amerika dulu saya melihat banyak sekali bisnis kecil. Kan semua negara yang kuat itu bisnis kecil itu dominan. Di negara seperti Indonesia, bisnis kecil itu sedikit dibandingkan pegawai. Indonesia ini besar jumlah pegawai. Nah, untuk masuk ke konsep bisnis kecil, saya mengkaryawankan diri. Mengkaryawan diri berarti apa? Masuk menjadi karyawan. Saya masuk ke perusahaan pengecatan rumah, jadi tukang cat, mendaftar di situ, gitu. Pekerjaan itu tergantung waktu itu dari proyek, apakah ada rumah dicat, baru kita bekerja. Wah, kalau begitu saya bisa banyak menganggur ini selama musim panas. Jadi saya mengkaryawankan diri lagi ke satu kelompok anak muda yang punya bisnis motong rumput. Rumah orang-orang di real estate, saya jadi pemotong rumput. Dorong mesin itu, gunting, potong pagar tanaman itu. Di situ baru saya mengerti, oh konsep bisnis itu begitu. Lihat plusnya apa? Plusnya bagi karyawan di situ. Belajar income flow, jadi pintu masuknya uang. Dari pesanannya, dari pelaksanaannya, pembayarannya, masuk ke bank, dia bayar pajak. Oh ini ya. Oh jadi kalau gitu kalau mau berbisnis, itu memikirkan jendela masuknya uang. Masuknya uang. Nah, supaya orang tahu, oh iya ya, sebagai karyawan kita tidak terpikirkan bagaimana perusahaan ini dikenal sampai menerima order. Itu loh. Nah, sebagai pebisnis itu harus dipelajari dari awal langsung sendiri.
kerasnya bukan main pendidikannya, karena tidak tahu caranya mendapatkan order, tapi sudah memutuskan berbisnis tanpa kemampuan membiayai kehidupan. Jadi plus minusnya berbisnis sendiri, banyak sekali minusnya di awal. Sedihnya, penderitaannya, orang memulai bisnis sendiri itu banyak sekali. Plusnya adalah kalau jadi, udah, konsep rezeki. Karyawan membatasi rezekinya dengan gajinya. Kalau dia malas, dia hanya menunggu kenaikan gaji sesuai dengan COLA, Cost of Living Adjustment. Penyesuaian biaya hidup, inflasi. Berapa? 10%, 5%? Kalau gaji kita naik hanya 10% satu tahun, padahal di luar itu barang-barang naik 20%, sebetulnya karyawan itu memiskin 10% setiap tahun. Tapi kalau dia rajin, bisa naik gaji 30%, 35%, saya dulu pernah 55%, satu tahun kalau rajin, mendatangkan ide, kontribusikan sistem, keteraturan, income yang baik bagi perusahaan, naiknya baik. Nah, transisi antara karyawan ke bisnis, kalau kita serius berlaku, ini penting sekali ya, kalau kita serius berlaku seperti pebisnis saat menjadi karyawan, transisi dari karyawan menjadi pebisnis sangat alamiah. Jadi plus minusnya dalam berbisnis sendiri, banyak sekali minusnya pada awal, tidak ada jaminan tidak banyak minus setelah jadi, tetapi kalau sudah jadi tidak ada batas pendapatan. Plus minusnya sebagai karyawan, plusnya banyak waktu memulai, yaitu pendidikannya, pelajarannya. Okay? Itu banyak sekali pada awal sebagai karyawan. Tapi kalau tidak strategis, tidak hebat menghasilkan, karyawan itu ada istilahnya mentok. Minusnya di situ. Tapi kalau dia setia, nanti tahu nggak satu lagi karyawan itu hebatnya, karyawan. Diberikan sebagian dari perusahaan, diberikan saham, pangkat yang tinggi, kewenangan. Satu lagi apa? Bawa nama. Perusahaannya besar namanya, dia bawa nama. Nah, lebih baik mana? Jadi karyawan atau jadi pebisnis? Sama. Karyawan bisa jadi menteri keuangan. Gubernur Bank Indonesia kita mulai dari karyawan. Ya, para konglomerat sekarang, atau tidak usah konglomerat, orang-orang yang rumahnya di sana-sana itu apartemen-apartemen bagus itu orang-orang mandiri dengan pendapatan 100 juta sebulan, ada 300, ada yang 500, ada yang 4 miliar sebulan. Wirausahawan berbisnis. Jadi pesannya ini, ujilah keberuntungan kita. Uji dengan menjadi karyawan yang baik atau menjadi pebisnis yang baik.